Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bayu Bagus Bagaswara, selaku mahasiswa Binus University dari jurusan Computer Science. Dan kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan terkait laporan National Project dengan judul penerapan nilai Pancasila dalam mendukung SDGs nomor 2, yaitu studi proyek makan bergizi gratis. Latar belakang yang saya angkat untuk mendukung proyek ini ada beberapa, yaitu pembangunan yang tidak merata menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi, ketimpangan berimplikasi pada rendahnya kualitas hidup masyarakat, mengakibatkan permasalahan kesehatan yang timbul di masyarakat. Seperti contohnya adalah stunting. Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang perlu diperhatikan. Kekurangan gizi menjadi ancaman bagi masa depan karena berdampak pada penurunan kualitas hidup akibat tidak maksimalnya perkembangan fisik dan kognitif individu. Pemerintah selaku pemangku kebijakan juga meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG, di mana program tersebut menjadi langkah konkret upaya pemenuhan gizi untuk anak. Rumusan masalah yang saya angkat untuk proyek ini adalah mengapa program MBG mengatasi masalah stunting di Indonesia dan bagaimana dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari program ini. Sejauh mana program ini berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya nomor 2 dan nomor 3 terkait nol kelaparan dan kehidupan sehat dan sejahtera, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program ini di lapangan, serta UMKM lokal dalam mendukung pelaksanaan program ini, bagaimana perannya, serta sejauh mana program MBG ini berkontribusi terhadap ekonomi lokal. Tujuan proyek. Tujuan proyek ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan untuk masyarakat dan tujuan untuk mahasiswa terkait ketiga butir BGA. Salah satu tujuan masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendidikan gizi seimbang dan dampaknya terhadap pertumbuhan anak dan kualitas hidup jangka panjang. Dan tujuan untuk mahasiswa meliputi aspek karakter, kecendekiaan, dan kepemimpinan. Ikut literatur review yang saya tambahkan di proyek saya untuk mendukung proyek ini agar berjalan sesuai rencana dan mendapatkan teori-teori yang relevan dengan proyek MBG ini. Salah satunya adalah pengaruh MBG pada masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, aspek kesehatan, serta dampak jangka panjang untuk visi Indonesia Emas 2045. Metode pelaksanaan ini saya lakukan dengan wawancara, yaitu dengan narasumber, salah satu narasumber yang berkecimpung di dunia gizi, yaitu Resa Ayu Wildiana eh, selaku pemerhati gizi di Universitas Gadjah Mada, dengan berbagai pertanyaan yang saya susun berasal dari metode observasi yang saya lakukan sebelumnya untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor apa yang diamati dengan kondisi MBK di lapangan. Temuan pelaksanaan program MBK yang saya lakukan saat wawancara dengan narasumber bahwa program MBK ini dilaksanakan mulai dari sekolah dasar hingga menengah dengan tujuan untuk memenuhi asupan nutrisi anak. Begitupun di lapangan, program MBK ini tidak berjalan 100% lancarnya, pasti ada kendala, ya. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu distribusi yang belum merata dan keterbatasan variasi menu. Hasil temuan rangkuman hasil wawancara yang saya lakukan. Program makan bergizi gratis sebagai upaya strategis pemerintah untuk menanggulangi stunting sejak dini. Program ini tidak hanya memberikan makanan sehat, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui UMKM lokal sebagai penyedia bahan makanan. Dengan adanya MBG ini, harapannya dampak panjang pada perbaikan status gizi yang dapat mendorong peningkatan sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Adapun solusi yang saya tawarkan terkait permasalahan yang terjadi di lapangan ataupun kendala, yaitu adalah peningkatan pengawasan dan evaluasi berkala, sinergi antar institusi atau dan stakeholder seperti pemerintah, UMKM, dan sekolah, pemberdayaan UMKM secara konsisten agar menciptakan kualitas yang semakin baik,
edukasi gizi kepada masyarakat dan siswa terhadap pentingnya pemenuhan gizi sehari-hari, dan melibatkan mahasiswa dan generasi muda untuk memberikan masukan dan mengawasi jalannya program MBG ini. Berikutnya ada refleksi pribadi yang saya dapatkan terkait proyek saya ini, yaitu program MBG ini merupakan implementasi dari Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs nomor 2, yaitu nol kelaparan. Proyek MBG ini menjadi salah satu bentuk kepedulian negara terhadap itu stunting dan ketimpangan gizi. Hasil diskusi, saya belajar bahwa program ini bukan hanya menyediakan makna sehat semata, tapi juga mendorong roda ekonomi lokal melalui UMKM yang terlibat dalam program ini. Wawancara ini juga melatih karakter saya terutama dalam hal empati dan kepedulian sosial. Pentingnya kontribusi terhadap perubahan sosial yang berdampak luas di masyarakat. Dari 3 butir BGA untuk mahasiswa sendiri, saya mendapat beberapa aspek yaitu kecendekiaan dan kepemimpinan. Untuk kecendekiaan, saya belajar merancang pertanyaan yang tepat, menggali informasi secara mendalam, dan menyusun narasi berdasarkan data dari lapangan. Ini sangat penting bagi mahasiswa, khususnya untuk membentuk cara berpikir yang ilmiah dan empiris sesuai data-data yang ada di lapangan. Dari sisi kepemimpinan, saya merasa komunikasi dan koordinasi saya meningkat selama proses pelaksanaan proyek ini. Terutama saat di awal saya merencanakan jadwal, menghubungi narasumber, serta merangkum hasil diskusi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang saya sajikan dalam presentasi hari ini. Dan sebagai mahasiswa, saya juga memiliki peran penting agar kedepannya bisa mengawal kebijakan publik, agar kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan itu tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari proyek saya. Apabila ada salah kata saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.